Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Ini memang begini, kalau kadang orang semangat itu suka lupa diri. Sudah siang panas-panas begini kok tetap dikatakan pagi ya. Oke, semangatnya yang pagi ya. Kenapa kok? Filosofinya gimana itu? Semangat pagi, emang biasanya kalau pagi itu selalu semangat? Yang benar. Bukan mesti ya. Yang mesti sarapan. Oh, bayaran. Mosok esuk-esuk ngenteni bayaran. Gak tahu ngajar, jalur bayaran. Oke Bun, sedikit aja ya, karena ini paralel ya, estafet. Jadi yang penting jenengan paham, bisa mempraktekkan, sudah selesai, gitu ya. Jenengan paham, saya paham. Kok saya paham? Maksudnya saya yang memahami jenengan, gitu ya. Saya saling memahami kok. Ini efek ngezoom suwe gak kepengin ketemu gak ketemu. Padahal wis tak enten-enteni nang kampus. Jare rene nggawa mangga apukat. Yes. Mari ngono alasane kaken rencana Bunda iku. Kaken rencana. Oh, Pak, halal bihalal, Pak. Tak anteni sampai kate riyo besar. Oh, gak cair. Kok melas banget sih, nang Surabaya ngenteni cairan. Tapi kok ya subur-subur ngene Bunda. Oke. Ini judul tema saya, pemberdayaan para pendidik out. Jenengan pendidik ya? Apa bedanya pendidik dengan pengajar? Senengannya ngaku-ngaku tapi gak paham. Mengajar itu guru. Kalau pendidik bukan guru. Ini iki loh. Tambahnya ini. Mana iki? Sing tambah gak paham iku dosene tambah. Bahasa kalbu. Jadi pendidik itu beda dengan pengajar. Ya, teacher itu sebenarnya beda dengan educator. Wah, rada keren Dedek. Iki wong tutur paham gak iki? Oh ya Allah. Kayak kate ujian iki. Kita tulis ya. Subhanallah. Jadi pendidik itu lebih berat daripada pengajar, karena pendidik itu tidak hanya sekedar transformation of knowledge, but transformation of tadi Lepak Nanang sudah bilang, UNUSA itu sekarang sudah mulai tingkat ASEAN. Lah kok mahasiswa oh, bukan ASEAN, ASEAE ya, ASEAE aja kipasan. Oke, jadi pendidik itu tidak hanya sekedar mentransformasi pengetahuan, tetapi karakter atau nilai. Maka nilai itu penting, karakter itu penting, bahkan ilmu ada yang berpendapat lebih penting akhlak daripada pengetahuan. Orang pinter kalau tidak dibarengi dengan akhlak, percuma tak berguna. Percuma dan tak berguna.
Karena nanti bisa-bisanya untuk menzalimi orang lain. Maka tadi juga sudah disampaikan ya, yang pertama tadi Pak Nanang, pentingnya karakter dalam pendidikan terutama untuk anak usia dini. Oh, ini kita di operator dewe ya. Oh, ya Allah, ternyata pengertian. The next. Kapan lagi nih? Ini baru lulus S3 harus dikerjain. Oh, tasyakuran. Oh, mahasiswa. Kendel jenengan. Dosen dikerjain tasyakur. Piye. Tapi aku seneng ya. Iya, tasyakuran wis pokoke urusan ngono iku ya seneng aku. Urusan berat ya. Oke, next. Oke. Toleransi berasal dari kata toleransi itu bahasa Arabnya tasamuh yang berarti kata samaha yamsahu samhan, yasmahu samhan yang berarti toleran. Jadi toleran ini juga berarti aljud, murah hati, suka menderma, dan al-musahalah, memudahkan. Bisa dicek di kamus Al-Munawwir, kamus Munawwir, Al-Munawwir ya. Kemudian menurut Wulan, nah ini roto Madura ini ya bahasanya. Tolerance doesn't being influenced by other or joining them. Paham nggak? Kandali kok. Ini mahasiswa ASEAN. Bahasanya yes kok. Toleransi bukan berarti dipengaruhi oleh orang lain atau sebaliknya mempengaruhi orang lain. Akan tetapi toleransi itu berusaha untuk menerima orang lain seperti apa adanya. Tidak ada paksaan. Tidak memaksa, tidak dipaksa. Itu toleran. Ya. Bagaimana dan mengetahui bagaimana cara hidup bersama dengan mereka. Ini toleran. Maka jenengan kalau toleran tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Kalau jenengan itu memaksakan pendapat kepada orang lain berarti jenengan tidak toleran. Egois. Kaye, koyo. Teman-teman diajak rapat. Ayo rapat silahkan. Pendapat jenengan gimana? Endingnya pendapatnya dewe kusin dipaksa. Koyok toleran. Terapi terakhir yang diberlakukan adalah pendapatnya sendiri. Ini oke ngono. Begini akeh. Wong itu kok. Ngarep dhewe ngarep dhewe. Ini bimbingan saya ini. DPL-nya saya. Oh, ngene iki. Wes ngono gak toleran KKN gak lulus. Bercanda ya. Wes ngene tok ya. Mari. Sembiro. Kurang suksesen ya. Enggak aku toko omah kepengen kok. Gua nek kepengen kok gak oleh turu. Tapi tadi sudah didoakan Pak Nanang kok ya. Kalau yang jawab salam nanti pasangannya didoakan betah di rumah. Ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Yunus itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa itu? Orone bahasa Arab amin. Hati-hati Bu. Mau pas yang diwaca adzabu jahannam amin.
Hati-hati agar bahasa Arab amin ay. Oke. Artinya begini, andai kata Tuhanmu itu menghendaki seluruh penduduk bumi ini beriman, gampang itu. Gak ada yang susah. Tapi nyatanya apa? Tetap tidak semuanya beriman. Hanya sebagian yang beriman. Lalu mengapa engkau menghendaki untuk semua beriman? Penduduk bumi ini beriman, berarti kan menentang kehendak Tuhan. Maka tujuan kita hidup di dunia ini untuk dakwah, bukan memaksa, mengajak bukan memaksa. Understand? Yes. Kandani yes tok ket mang. Ase anu yes tok ae. Aja nemen-nemen guyune kok ngepel kok. Oke. Urusan agama tidak boleh dipaksa, apalagi urusan yang lain. Ya. Pendapat boleh beda, pendapatan yang tidak pokoknya toleran itu menerima dan menghormati keberagaman. Paham tuh? Oh inter ini, gak terima ASEAN ya kayak gini. Soalnya bahasa Arab barang. Ini jurusannya dunia akhirat misalnya. Oke. Imam Syafi'i dikutip pendapatnya oleh Imam Al-Qardawi. Beliau mengatakan Imam Syafi'i ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapatku bisa jadi benar, bisa jadi salah. Pendapat orang lain sebaliknya juga bisa jadi benar, bisa juga jadi salah. Kenapa beliau tidak mengklaim bahwa pendapatnya pasti benar? Karena pendapatan mana? Efek turun cari ya. Karena pendapat dan pemikiran orang itu kebenarannya tidak mutlak. Yang mutlak kebenaran itu adalah kebenaran wahyu, kebenaran Allah. Maka pendapatnya bisa jadi salah, bisa jadi benar. Maka jangan mengklaim pendapat jenengan itu pasti benar. Maka jangan memaksa pendapat jenengan itu pasti benar. Memaksa orang lain untuk mengikuti. Itu tidak boleh. Understand? Yes. Mulai lesu ruban ini. Tadi makan siang nggak? Oh sudah. Efeknya ya efeknya keluarkan nih gue. Kayak apa? Ayo lanjut. Oh itu ya prinsip toleransi. Prinsip toleransi ada pendapatnya Michael Walzer, rada keren dede ya. Michael Walzer. Nah itu kayaknya kesuwen kalau saya menjelaskan itu ya. Lanjut aja. Nah ini yang penting, internalisasi nilai. Bagaimana menanamkan nilai, menanamkan karakter kepada peserta didik. Nah, ini menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa metode yang harus ditanamkan. Yang pertama keteladanan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang ya. Kalau guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil lari. Maka murid itu adalah imitasi dari guru, tiruan dari guru. Nek guru nih diceramai kayak gini, piye muridnya? Ya sih sabar toh. Wah ya ini betandang ngono, dum aqua. Oh haus. Menemben iku ya, mangkane menemben iki golek tempat iku sing rotok penak tede po. Tutur, Pak. Hah? Tutur sih. Ditawarin tutur, Pak. Tutur terus sih, Pak. Karena nggak ada AC sudah dingin. Nggak perlu kipas-kipas ya. Saking dinginnya sampai masuk angin. Loh, mahasiswa ada yang dari Malaysia mau meninggal bahkan itu. Gara-gara kedinginan.
Makanya hati-hati nenang tutur. Oh, minumnya susu. Susu apa? Susu. Ngeten Pak semboyane, susumu semangat tuh. Itu buktinya ya. Sampai kayak gini gitu. Saking semangatnya. Kalau kata saudara semua, saya kemarin ke Pasuruan itu, minumnya apa? Minum susu apa? Susu ketawa. Saya diketawa terus. Tawa jadi ketawa. Aduh. Keteladanan ini penting. Loh kok guyu toh? Wes, ini serius sih. Kok guyu? Makanya dakwah itu ada yang dengan bilhal, hanya dengan contoh uswatun hasanah orang itu bisa tertarik. Nabi kan pernah itu menyuapi orang yang mencaci maki orang kafir, mencaci maki, tapi seringkali disuapi. Bahkan yang dicaci ini Nabi sendiri, dan yang mencaci ini buta nggak tahu. Dengan dakwah bilhal, Rasul tak pernah membenci kepada orang yang mencaci. Setelah Rasul meninggal, justru dia masuk Islam. Contoh, kasih contoh. Besan. Guru nek bujuan, apa maneh? Murid. Guru nek ngentitan, apa maneh? Murid. Ono kene ngentitan. Loh, kata maneh. Iki mahasiswa urusan loh, rahmatan lil alamin. Kok ngentitan? Hai. Apa? Astagfirullahaladzim. Tambah gini, efek susu gitu. Oke, teladan ya, teladan contoh itu penting. Makanya kadang-kadang kiai itu santrinya sukses-sukses itu karena kiainya itu luar biasa, memberikan contoh yang baik. Ya, pasti nanti ya Allah tawaduknya kiai itu sungkan itu santri. Kalau gurunya serlengane dodolan jamu, ngomong, ya, kerawi sih sampean murid, iso-iso ditinggal, blenger gurune dodolan jamu terus. Kemudian nasihat, kemudian bercerita, jenengan suka kan bercerita ya, sampai jawab UTS, UAS yo tahu, kakean cerita, kulino cerita itu, ya. Lah iya aneh ditulis tangan kok ya cik dawane jawabane. Iku nek gak kulino cerita iku ya ngene iku. Iku sakjane sing ngelu dosene. Iki ngeleki jawabane iki piye sing bener. Diskusi dan tanya jawab, kemudian pembiasaan. Nah, tersebut wis nek gak guyon iku ya meneng. Gantian ya. Pendidikan karakter itu yang paling banyak diterapkan itu adalah pembiasaan. Pembiasaan itu akan melekat dan menyatu dengan jiwanya sehingga ketika melakukan apapun itu spontanitas. Jenengan kalau murid biasa disuruh salam ketika mau masuk kelas, maka lama-kelamaan tanpa disuruh salam. Biasa kalau makan minum tidak berdiri gitu ya. Ayo nak didalili la yashraban ahadum minkum qaiman. Jangan. Nah itu di TK-nya kakak saya begitu. Begitu orang tuanya makan minum sambil berdiri didalili. Ya wisin wong-wong didalili. Kemudian hafalan, reward and punishment ya. Diberikan apresiasi, kemudian dihukum kalau ada yang
pelanggaran gitu ya. Kemudian mujahadah riyadhah. Nah, riyadhah mujahadah ini bagian gurunya. Jenengan itu kalau pingin muridnya hebat, baik, jenengan itu harus diperbaiki dulu jenengan sendiri. Karena tadi imitasi. Oleh karena itu kalau jenengan ngajar, kalau bisa jenengan itu dalam keadaan suci, punya wudu. Itu nanti berbeda ketika jenengan tidak punya wudu. Jenengan coba praktekkan. Kalau ngajar wudu dulu, biar nanti anaknya insya Allah jadi berkualitas. Malam bangun sholat tahajud, doakan sing terutama rotok beling-beling ya, sing rotok aktif ya bahasa psikologi ngono iku rotok anu ya. Jadi gak ada anak beling nakal, yang gak ada, yang ada anak kreatif. Rasaku ya tetap nakal ngono. Nah, supaya tidak terlalu kreatif, nah, bahasanya gitu ya. Maka malam itu khususkan bacakan Fatihah 41 kali. Insya Allah akan berubah. Jadi dulu itu ada cerita kiai, anak santrin dakwah pengurusnya wis jauh wengkel, dikei opo ae pancet ae, kemudian kiainya manggil pengurus. Siapa yang tetap yang dablek nakal-nakal, tulis catat. Saweneng pengurusnya ben cek diajar ambek kiai ini. Tiba dintenteni kok gak tahu dipanggil orang yang nakal-nakal ini, santri-santri yang nakal ini. Ternyata keluar dari pesantren, beliau nakal ini jadi kiai hebat-hebat. Kenapa? Ternyata diminta namanya itu untuk diriadoi malamnya, didoakan malamnya. Kau kayak jenengan ngiler toh ini bengi. Pai muridnya tadi hebat. Cok ngiler ae. Nek diwadai sak timbo. Oke, kemudian pendidikan nilai Ibnu Khaldun, hafalan dialog dan seterusnya. Internalisasi nilai menurut Muhaimin ya. Pertama adalah transformasi nilai, kemudian transaksi nilai dan transinsternasi nilai ya. Kalau dalam bahasa yang lain itu disebutkan to know, to do dan to be. To know itu mengetahui, diajarkan bagaimana ini baik buruknya itu seperti apa, nilai baik. Oh ini nolong itu baik, oh memukul itu buruk, itu diajarkan supaya tahu. Setelah itu to do, dibiasakan. Ya, to do, diajari melakukan, kemudian menjadi to be, akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi karakter. Jenengan kalau sudah membiasakan kebaikan di muridnya, itu akan jadi karakter. Jadi pertama dikenalkan, oh nah ini baik, oh ini buruk, karena nggak tahu anak kecil. Kalau sudah tahu kemudian diajak mempraktekkan. Kalau sudah terbiasa dipraktekkan, maka menjadi to be, akan menjadi biasa menjadi karakter, gitu ya. Lanjut. Nah, bahasa Thomas Likona itu moral action, moral knowing, dan moral feeling. Moral knowing itu artinya diajarkan dulu apa itu teori tentang nilai baik buruk itu, yang baik mana, yang buruk itu mana. Kemudian moral action itu diajarkan, diajak praktek tadi. Kemudian moral feeling sudah menjadi rasa, sehingga ketika melakukan keburukan itu nggak enak, ketika melakukan kebaikan itu menjadi enak, nyaman. Nah itu harus jenengan lakukan. Understand? Jadi langkah-langkahnya begitu. Tapi kalau Thomas Likona berikan contoh seperti orang, nanti terlalu panjang ya cerita terus, biar nanti Bu Berda yang melanjutkan. Lanjut, the next. Oke. Lagi apa ini? Lanjut. Nah, oke. Guru dosen itu ibarat petani dan siswa mahasiswa itu ibarat tanaman. Petani mesti paham kapan tanaman waktu disiram, waktu dipupuk dan disiangi. Itulah mengapa sekolah kampus itu ibarat taman. Nah, jenengan kalau nggak tahu metodenya, terus yang diajarkan apa, materinya apa, ya rusak tanaman itu. Nah, tamannya di mana? Tempatnya di mana? Ya di kampus, di sekolah, di lembaga. Maka guru harus profesional, harus paham itu ya. Lanjut. Jika menanam padi tidak boleh mimpi panen jagung. Jenengan kepingin winter anak, tapi jenengan sendiri
tidak memberikan teladan yang baik, tidak mengajari yang baik, kepingin punya anak yang baik, ya susah. Jangan berharap, wong yang jenang tanam itu padi kok minta panen jagung, ini nggak mungkin. Maka harus tahu gitu ya. Jangan mimpi memetik melati loh, kok sampai melati barang ya. Kayak abu-abu kata nikah kira. Ada yang mau nikah tadi. Oh, ya. Pak Kepala Desa tadi ya, masih itu ya. Nah, itu barangkali anu ya, ada referensi ya. Oh iya ada. Ya, oh bunda ya. Oh iya. Oke, the next. Ini yang depan senyum-senyum ya. Bahagia juga yang di depan-depan. Nah, ini ada peribahasa ya. Al-madatu muhimmah walakinnat tariqah ahammu minal madah. Materi itu sesuatu yang penting, tetapi metode itu jauh lebih penting dari materi. Materi itu diajarkan penting, tapi kalau nggak tahu cara mengajarnya, ya percuma materi itu nggak akan masuk. Maka jenengan harus tahu metodenya bagaimana menanamkan nilai kepada anak. At-tariqah muhimmah walakinnal mudarris ahammu minat tariqah. Metode itu sesuatu yang baik, tapi yang guru itu lebih baik daripada metode. Metodenya tahu tapi gurunya gak bisa menerapkan metode itu, ya percuma. Ya, ngajar toleh. Ono wali murid mulai wis ndrawet ilang kabeh. Ada mahasiswa kaya ngono wis ngajar iki. Ya, ngajar senam, Pak. Saya dilihati wali murid, Pak. Ilang kabeh, Pak. Lah terus nyapa terusan? Kasih dosen lan hilang kabeh. Nah, ini guru itu grogi ya. Masih saunu saya kok. Nek grogi ku ya gak jaman ASEAN kok. ASEAN ya. ASEAN apa ASEAN? Al-mudarris muhim walakin ruhal mudarris ahammu minal mudarris. Nah, ini guru itu sesuatu yang penting, tetapi jiwa guru itu lebih penting daripada guru. Artinya apa? Nek jiwa gurune jelek, gurune gak tahu tirakat, mangan. Lah ya apa gak subur? Kerjaane traveling ambe kuliner sampai dijadwal Sabtu makan bersama alasannya. Makan bersama alasannya. Engko mari ngono wis nang kelas mangan-mangan sik nggawa berkatan kok mulih. Makanya kayak gini-gini subur ya. Dosen ini kalah soalnya gak ada jadwal makan bersama. Jadi sangel. Nah, jadi jenengan sekali lagi kalau ingin punya santri murid yang hebat, jenengan harus menghebatkan diri dulu dengan riyadhah, dengan spiritualitas yang tinggi. Insya Allah nanti santrinya, muridnya akan menjadi hebat. Karena semuanya itu yang paling penting jiwanya guru. Materi percuma kalau jiwanya jelek. Metode percuma. Apalagi? Guru percuma. Tapi jiwa itu yang paling penting. Terutama terkait dengan pendidikan karakter. Setuju? Setuju. Apa lagi? Lambo iku biyen niku kapan nek aku gawe lali aku. Cara membangun jiwa itu pertama ya. Dengarkan. Membangun jiwa anak ya, pertama mengajar dengan jiwa, dengan jiwa, dengan ikhlas, dengan riyadhah, dengan sholat malam, puasa Senin Kamis. Jenengan Senin Kamis? Temenan. Mosok kok koyo ngene nek Senin Kamis. Habis ini besok Arafah ya, pahalanya besar itu ya. 2 tahun ya. Nah, kalau jenengan puasa nggak kuat 2 tahun, cukup satu aja. Puasa Arafah itu kayak 2 tahun jenengan. Wah, luar biasa ya. Jangan lewatkan.
Nah, ini sebenarnya tarbiyah juga bagus ya, 1 tahun kalau tarbiyah ya. Cuman wis kadung repot ini ya. Niat kita ikhlas dalam mengajar. Jenengan kalau kata Mbak Maimun, orang kalau niatnya mengajar itu memintarkan orang, maka dia akan kecewa ketika muridnya itu tidak berhasil. Tapi kalau niatnya ikhlas, urusan pintar itu urusan Allah. Yang penting kita mengajar dengan ikhlas. Urusan nanti jadi apa itu biar Allah itu wilayahnya. Sudah. Tidak ada kekecewaan. Kalau nggak berhasil, ya nggak kecewa, ya nggak marah. Kenapa? Karena ikhlas. Dan ketika ikhlas itulah justru akan lebih sampai ilmu itu diserap oleh siswa. Wajar kurung delay, kurung cair 5 bulan. Apa iya tulisan? Hah? Mama itu no. Lah kok bapaknya gak cair ya? Ya Allah, ngenes. Disiplin ketika mengajar, terus kemudian berakhlak baik kepada murid. Nah, jadi akhlaknya yang baik kepada murid. Ada guru itu nek ngomong iku kuwasar, ngomong iku welek gitu. Lho ana ngono kuwi sing mesuhan ngono kuwi ana. Nang kene ana ngono. Alhamdulillah. Mboten nenten nggih? Ya, kudu eling unusa rahmatan lil alamin. Kaule misu. Wah, ngene ya. Kemudian mendoakan. Nah, ini spiritual. Jadi setiap hari didoakan ya, di Fatihah. Fatihah itu ampuh loh. Jadi anak sing ndawaplek baweling nek jenengan sering Fatihah itu bisa berubah. Bahkan Gusmi itu mengatakan bahwa anak zaman sekarang itu gak zamannya diseneni, digebuki, tapi Fatihah itu justru yang paling ampuh daripada yang lain. Oke, lanjut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf ya, mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, paling suwe ya aku. Profesor kadung ngomong. Nek pas aku slide mek telu.